Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, merupakan seorang yang bergelar sarjana hukum dari Fakultas Universitas Islam Indonesia dan menyelesaikan pendidikan Master of Law, LLM, dan doktor di Universitas Utrecht Belanda. Pemikiran beliau dapat ditemukan juga melalui beberapa jurnal atau buku baik nasional maupun internasional serta surat kabar. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Riko Andi Wibowo SH LLM untuk menyampaikan materi. Kepada Pak Riko dipersilakan. Baik, makasih banyak Pak Rohman eh, untuk pengantar yang diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Muji yang sudah berkenan untuk mengundang kembali di apa acara MSTC ini ya, Muji Santosa Training and Consulting. Eh, Bapak Ibu sekalian, saya di-invite oleh Pak Muji untuk mendiskusikan tentang konflik kepentingan gitu ya. Eh, karena Pak Muji yang mengundang itu ya, jadi langsung oke siap gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sendiri terlibat beberapa kali dalam isu ini, termasuk salah satunya adalah sekitar em, 8 atau 9 tahun yang lalu ketika KPK masih oke gitu ya, bukan KPK yang sekarang, KPK yang sebelumnya itu mendesain mekanisme tentang pengelolaan konflik kepentingan gitu. Dan saya diminta untuk memberikan feedback atas yang mereka lakukan dan termasuk juga memberikan beberapa hal masukan untuk poin-poin yang sedang mereka kembangkan pada waktu itu. Nah, kita tahu sekarang situasinya em, KPK kayak gitu ya, nggak terlalu oke gitu ya. Nah, sekarang at least tapi ada hal-hal baik atau ada hal-hal yang bisa kita garis bawahi dari konflik kepentingan bukan untuk konteks siapa-siapa tapi saya pikir untuk konteks kepentingan kita sendiri termasuk saya gitu. Kami di Fakultas Hukum UGM misalkan juga handle untuk kalau yang paling ringan atau yang paling gampang misalkan untuk konflik-konflik kepentingan misalkan berbicara mengenai rekrutmen mahasiswa misalnya gitu. Maka kami itu harus punya kewajiban untuk mendisclose apakah ketika dalam tim itu kami punya punya apa punya bias apa enggak terhadap orang-orang yang akan kami rekrut gitu. Kalau misalkan iya, maka ya instruksi pertama itu adalah mendisclose atau menyampaikan itu dan untuk selanjutnya ditentukan apakah diganti tim. Jadi dipastikan bahwa orang yang mau direkrut itu tidak akan berhadapan dengan saya misalnya. Eh, atau yang kedua punya hak bicara tapi tidak punya hak suara atau dua-duanya tidak punya hak suara dan tidak punya hak bicara jadi otomatis digantikan sama orang lain. Tapi itu kan yang kecil-kecil gitu ya. Yang besar-besar itu kan sampai ke level misalkan adalah ketika kita atau kami terlibat di peradilan misalkan sebagai ahli gitu ya. Jangan sampai kami jadi ahli bersaksi misalnya. Em, jadi bukan saksi ahli tapi ahli bersaksi pelesetannya di tempat-tempat kita kan kayak gitu tuh. Nah, yang jangan sampai apa ibaratnya pendapatnya bergantung pada pendapatan pelesetannya gitu. Jadi pendapatnya pendapat di pengadilan bisa diatur gitu karena pendapat itu bisa bergantung sama pendapatan. Hal-hal seperti itu esensial gitu ya. Jadi concern di tempat kami. Em, bahkan isunya bukan hanya di peradilan, kadang-kadang juga atau godaan itu datang untuk menjustifikasi atau melegitimasi kebijakan yang keliru gitu. Itu juga terjadi di akademisi godaannya besar gitu ya. Sekedar misalkan kalau misalkan untuk fokus saja untuk tentang pengadaan barang dan jasa yang memang pernah eh, kami tangani sendiri misalkan adalah ketika saya baru awal-awal kembali dari Belanda ada swasta korporasi besar yang memang menawarkan saya untuk bisa ditempatkan di salah satu badan publik dan tugasnya cuma satu gitu.
yaitu memandu badan publik tersebut dalam konteks pengadaan agar bisa agar dalam proses pengadaan itu agar dia yang menang. Em, dia sampaikan kepada saya di hotel yang paling paling mahal di Jogja ini, diundang, di invite untuk dinner saya kan. Dia menggarisbawahi bahwa tenang saja Pak gitu, bahwa ini posisi Bapak itu adalah sudah diketahui oleh pimpinan. Jadi badan publiknya itu sudah mengetahui bahwa saya akan ditempatkan di situ dalam posisi yang dilegalkan, di SK-kan secara tegas gitu. Nah, tetapi kepentingannya itu adalah untuk memenangkan si perusahaan ini. Em, dia menjanjikan udah nggak usah khawatir dengan gaji karena pasti gajinya lebih besar dibandingkan gaji yang Bapak terima di UGM. Dan untuk Wirawiri Jakarta otomatis kita semua at cost Pak. Jadi hal seperti itu yang tegas ya, yang tegas kami rasakan. Jadi tentu saja saya juga yakin bahwa Bapak Ibu juga menghadapi hal-hal yang sama dan untuk konteks itu maka mungkin menjadi menarik untuk melakukan refleksi ulang atas bagaimana caranya kita memaknai konflik kepentingan. Itu sebabnya saya permisi untuk memberikan judul perspektif kritis atas konflik kepentingan. Oh ya, saya Bapak Ibu sekalian, saya di Departemen Hukum Administrasi Negara UGM dan memang riset saya tentang kontrak pemerintah, pencegahan patologi birokrasi dan perbandingan hukum publik. Izin, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan gitu ya. Ada 5 poin yang akan coba kami apa propose, kami usulkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Mungkin poin yang paling esensial itu ada di poin yang nomor 1 dan yang terakhir gitu. Yang lainnya itu sifatnya konseptual. Saya nggak tahu apakah itu Bapak Ibu juga tertarik, tapi em, 1, 4, dan 5 mungkin adalah bagian yang paling menarik buat atau paling relevan dari sisi praktikalitas. 2 dan 3 itu sifatnya konseptual yang mungkin juga menarik ketika mau melihat bahwa kita itu sedang di mana dan kenapa diskursus mengenai konflik kepentingan itu menjadi relevan buat kita, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika mau disimplifikasi, saya coba pakai bahasa simplifikasi, disederhanakan gitu maksud saya gitu ya. Maka intinya mengelola konflik kepentingan itu adalah mencegah masalah sebelum masalah menjadi lebih kompleks gitu. Lebih kompleks di sini saya maksudkan adalah ketika masalah itu semakin berpotensi tidak terkelola. Em, Mungkin untuk ilustrasi, ini adalah salah satu ilustrasi yang paling menarik yang pernah saya dapatkan dari lusinan atau lusinan orang yang pernah saya wawancarai gitu ya. Adalah auditor BPK. Sekarang sudah tidak lagi auditor, dia sekarang struktural ya. Tapi dulu ketika dia menjadi auditor, di awal-awal fase kerjanya gitu ya, dia ditugaskan ke suatu pedalaman daerah gitu untuk mengevaluasi suatu korporasi karena bicara tentang penerimaan negara ya. Nah, em, dia didatangi oleh apa? Dia harus masuk dalam hutan dan setelah itu keluar lagi untuk karena losmen yang paling atau penginapan yang ada itu tidak bisa di tengah hutan tentunya, tapi di pinggir hutan itu. Eh, jauh dari siapa-siapa, jauh dari mana-mana gitu kan. Dan dia didatangi atau dimintai apa, diajak ketemu oleh pihak dari perusahaan tersebut gitu. Dia enggan, tetapi belakangan dia memutuskan untuk menerima dan uh, setelah dia terima masuk dalam ruangan atau kamar 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 hotelnya dia itu, ini adalah yang dia tutur kepada saya. Saya tidak lebih-lebihkan, tidak kurang-kurangi, kurang lebihnya yang esensinya kurang lebih seperti ini. Dia mengaku bahwa hampir silap dan goyah iman saya itu berarti dia gitu ya, karena ditunjukkan oleh tumpukan uang di tas yang dibawa masuk oleh pihak terperiksa ke kamar hotel saya gitu. Nah, dari situ dia belajar gitu ya, bahwa baiknya memang tidak sam- tidak perlu melihat, jangan sampai melihat
tumpukan uang tersebut. Karena begitu melihat, maka dia merasakan goncangannya itu sangat dahsyat dibandingkan ketika di awal dia tolak. Dari situ dia belajar bahwa nggak usah deh, ketemu itu bahkan tidak perlu gitu. Kurang lebih gitu yang dia ceritakan kepada saya itu. Saya tentu saja tidak bisa memvalidasi 100% apakah dia sekarang masih bersih atau tidak gitu ya. Tapi saya menghormati sekali apa yang dia sampaikan, apa dan getirnya ketika dia cerita tentang itu gitu. Karena nggak setiap orang mau terbuka dan mau membolehkan pengalamannya itu menjadi pembelajaran bagi pihak lain. Jadi, sejak saat itu, at least dia cerita bahwa dia berusaha untuk tidak ketemu, ya kan? Nah, saya nggak tahu, sekarang kita tahu bahwa BPK dalam dalam sorotan gitu ya, terutama anggota-anggotanya yang dipilih oleh apa DPR gitu. Tapi at least dia cerita pengalamannya dia sekitar 1 dekade yang lalu, ketika dia masih aktif sebagai auditor, sekarang teori struktural gitu. Saya pikir itu menarik. Kenapa dia cerita ini? Karena intinya adalah dia dia kesal atau dia itu was-was dan harusnya dia tahu bahwa harusnya dia nggak perlu ketemuan gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, dan itu adalah esensi yang juga esensi utama yang kita diskusikan dalam konteks mencegah atau mengelola konflik kepentingan itu sendiri gitu. Irisan tapi bukan yang utama, tapi ada irisan yang kuat di situ. Nah, jika kita coba simplifikasi yang lebih lanjut gitu ya, kerangka konseptual atau simplifikasi itu, kalau misalkan kita lihat dari bahasa agama juga, eh, saya cermati logika agama pun kok tampaknya juga sama gitu, atau mengirimkan nada yang esensinya beririsan kuat gitu. Misalkan ketika di surat Al-Isra 32 misalkan dari konteks di Quran gitu. Janganlah engkau mendekati zina, jadi kan dekat saja nggak boleh gitu. Mendekati saja tidak boleh. Karena tahu bahwa ketika itu sudah apa ketika apa ketika situasinya cuma tinggal berdua dan terus kemudian apa ereksi katakanlah ya, maka 2/3 akal dari laki-laki ini akan hilang. Dia tahu gitu. Makanya dekat saya nggak boleh. Atau misalkan narasi-narasi yang ada dalam pohon huldi ya, janganlah kamu mendekati pohon ini gitu. Mendekat saya nggak boleh karena tahu bahwa ketika sudah dekat, kans untuk tergelincir itu lebih besar. Dan memang sebagaimana yang kita ketahui gitu kan, dalam agama Ibrahimiyah atau agama Samawi, agama langit, semua cerita ini ada kan. Bagaimana Adam akhirnya, Adam dan Hawa akhirnya tergelincir memakan buah huldi. Sama, misal untuk yang terkait dengan uang atau finansial, ya mungkin kita bisa lihat Al-Isra 34, janganlah engkau mendekati harta anak yatim. Nah, jadi godaannya besar di situ. Nah, karena kita mengelola minus akuntabilitas. Nah, karena kenapa minus akuntabilitas? Karena yang pihak yang mau menuntut akuntabilitasnya masih kecil. Masih kecil dan dia yatim lagi, tidak dalam posisi yang bisa menuntut akuntabilitas yang penuh pada si pengelolanya. Tapi poin-poin 3 poin ini saya pikir masih banyak gitu ya, dan mungkin dari aneka kitab suci juga esensinya juga beragam atau sama gitu ya, walaupun ceritanya mungkin beragam. Intinya adalah eh, mencegah atau menjauhi pada kesempatan pertama. Misalkan dilihat dari secara simplifikasi gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk tidak melihat secara simplifikasi, tapi juga tertarik untuk melihat secara konseptual dan bahkan regulatori dalam konteks internasional, maka saya juga sudah siapkan slide-slide lanjutan sebagaimana berikut. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkembangan konseptual ini, kenapa kita punya, ya terlepas dari yang tadi ya, yang sekarang masuk ke pendekatannya konseptual banget ini, gini. Maka asbabun nuzulnya atau cerita awalnya, situasi tentang konflik of interest atau mengolah konflik kepentingan itu diawali dari perkembangan di mana negara-negara itu semakin memperjelas mana urusan publik, mana urusan privat. Dulu itu nggak jelas apa yang dimaksud dengan barang publik.
Nggak jelas apa yang dimaksud dengan barang privat. Kenapa? Nggak jelas. Karena dulu konteksnya itu masih kerajaan, monarki, dan monarkinya monarki absolut. Maksudnya apa monarki absolut? Maksudnya itu adalah ya semuanya itu milik raja. Nah, kalau semuanya itu milik raja, maka ya tidak ada korupsi. Kan korupsi itu bicara ketika ada pembedaan mana publik dan mana privat gitu. Kalau misalkan kepentingan publik itu ditwist dengan kepentingan privat gitu ya, maka disitulah letak korupsinya. Nah, terus kan kemudian setelah dulu itu ya semuanya milik raja kan, gitu. Jadi kalau raja itu ngambil sesuatu dari rakyatnya, itu dianggap sah-sah saja. Gitu. Semakin ke belakang, semakin ditegaskan bahwa Anda boleh monarki gitu, tapi harus konstitusional gitu ya. Haknya Anda ini, hak kami ini gitu. Anda batasan Anda melakukannya adalah ini, kami punya hak begini begini begini. Itu kan diperjelas dalam konstitusi gitu. Nah, kalau diperjelas itulah maka menjadi jelas mana urusan publik dan mana urusan privat, mana barang publik dan mana barang privat, mana yang menjadi milik raja, mana yang menjadi milik masyarakat dan mana menjadi milik individu. Itu semuanya diperjelas. Em, dan kalau misalkan itu para pihak yang berkuasa, bahkan termasuk raja, itu mengambil lebih dari yang seharusnya dan mengambil lebih dari yang diberikan hak kepada mereka, maka siap-siap untuk mendapatkan perlawanan. Nah, kalau misalkan dalam konteks revolusi Prancis berarti urusannya sampai ke pemenggalan kepala Raja Louis, ya kan gitu. Nah, itu kan konteks fundamental yang menjadi pilar gitu ya. Kenapa kita mendiskusikan eh, apa ada korupsi, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mana kewenangan publik, kewenangan privat dan segala macamnya gitu ya. Nah, baru perkembangan selanjutnya itu adalah perkembangan yang ada di level 3 ini, yaitu bicara tentang korupsi. Kita nggak mau cuman bicara tentang pemberantasan, nggak mau, tapi kita juga mau berbicara mengenai pencegahan, gitu kan? Nah, berbicara mengenai pencegahan, maka penanganan konflik kepentingan itu adalah bagian yang salah satu bagian yang utama yang dinarasikan dari pencegahan korupsi. Jadi, kurang lebih Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya hormati gitu ya. Ini perkembangan apa tahapan-tahapan dari zaman dulu sampai dengan yang sekarang. Kenapa kita mendiskusikan konflik kepentingan itu kita rujuk ke belakang. Ceritanya adalah seperti yang kami sampaikan barusan. Ini adalah simplifikasi tentunya, tetapi at least secara konseptual hmm, apa milestone-nya kurang lebih seperti itu. Nah, dari perkembangan konseptual, kami permisi, Bapak Ibu sekalian, untuk geser ke informasi dari regulasi internasional, gitu ya. Jadi, ada yang disebut sebagai UNCAC, United Nations Conventions Against Corruption. Kadang-kadang dibahasakan jadi di Indonesia dipanggilnya UNCAC gitu. Eh, saya lebih senang bicara UNCAC gitu. Intinya apa? Intinya adalah dan ini sudah terratifikasi ya tahun 2007 gitu. UNCSC-nya sendiri tahun 2003. Intinya adalah apa? Ada poin di situ yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasi, berarti Indonesia juga termasuk gitu ya, untuk membangun ukuran dan sistem yang mensyaratkan pegawai negeri untuk memberikan pernyataan. Pernyataan apa? Beberapa pernyataan antara lain yang saya list di sini ya. Informasi mengenai aktivitas-aktivitas di luar, ya kan? Mereka para PNS ini punya aktivitas di mana saja, punya badan usaha apa saja, apa kerja apa aja di luar gitu, atau jadi konsultan di mana, pekerjaan, investasi-investasi yang dilakukan, aset-aset yang dimiliki apa saja gitu, termasuk pemberian hadiah atau pemberian kemanfaatan yang substansial gitu. Nah, ini semua perlu apa
database kan dan dinyatakan gitu ya, kalau misalkan terdaftar database dinyatakan apa yang bisa menghasilkan konflik kepentingan ketika mereka menjalankan tugasnya sebagai aparat publik. Jangan sampai salah satu amanat yang paling esensial sebagai aparat publik itu adalah berlaku secara imparsial, berlaku secara adil, secara fair gitu. Nah, ketika uh, pegawai negeri itu memiliki aktivitas, pekerjaan, investasi, aset, atau hadiah-hadiah ini, maka perilaku mereka, keputusan, dan perbuatan mereka punya potensi untuk tidak imparsial, tidak fair gitu. Bisa pilih kasih karena untuk maksimalisasi kemanfaatan sendiri atau keluarga atau kelompoknya. Nah, itulah yang mau dicegah gitu. Caranya gimana? Caranya tak dengan menyatakan deklarasi gitu. Jadi kewajibannya ada pada deklarasi dan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Itu UNCAC, ya kan? Tapi kalau misalkan kita lihat di regulasi nasional, maka kita juga bisa melihat bahwa ah, ketentuan ini terbadankan dengan beberapa kali di Undang-Undang AP, ya. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, ya kan? Apa esensinya? Kurang lebih sama dengan apa yang tadi kita jelaskan. Tapi poinnya itu adalah kalau ada pejabat, kalau ada apa ASN ya memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya kan, yang nantinya bisa mempengaruhi netralitas atau kualitas keputusan atau tindakannya, maka dia harus menjelaskan itu, gitu ya. Dia harus disclose itu. Dia disclose, dia nyatakan untuk kemudian dinilai apakah dia itu memang berbahaya apa enggak nih, memang akan mengurangi netralitasnya atau kualitas keputusannya enggak gitu. Kalau memang itu nanti apa akan mengganggu netralitasnya, maka dia tidak diperkenankan untuk terlibat dalam mengambil keputusan atau tindakan, ya kan? Tadi makanya kalau misalkan di detail tempat kami, ya tadi ada aneka gradasi, apakah bisa tetap punya hak suara, ah, tapi tidak bisa punya hak suara tapi tidak hak bicara tapi tidak punya hak suara misalnya, atau bahkan sudah tidak usah involve sama sekali, tidak terlibat sama sekali gitu, digantikan. Nah, pasal 43 tadi ya kurang lebihnya ini ya penyebab konflik kepentingannya ada berapa, yang saya pikir juga esensinya sama dengan apa yang terbadankan dalam UNCAC ini gitu. Yaitu kepentingan pribadi atau bisnis, hubungan dengan kerabat, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, mendapatkan gaji atau honorarium dari pihak yang terlibat. Ini persis sama kurang lebih esensinya ya. Jadi kalau misalkan, terus apa kalau misalkan itu yang terjadi seperti itu? Kalau memang kita sudah disclose, ya kan, sudah umumkan, terus kemudian kita nyatakan gitu ya, maka em, atasan kita wajib untuk mengambil keputusan atau tindakan gitu ya. Jadi dia apa kewenangan kita di take over oleh atasan atau dalam konteks tertentu kewenangan kita ini di take over sama sistem yang mengambil keputusan gitu. Nah, ketika mengambil langkah ini, mengambil alih ini, maka si atasan itu sejatinya secara regulasi memang diminta untuk menginformasikan kepada siapa? Kepada atasannya lagi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, saya berkali-kali misalkan ketika mendiskusikan ini, concernnya Bapak Ibu itu biasanya terletak pada bagaimana kalau justru atasan inilah yang menjadi sumber masalah terjadinya konflik kepentingan gitu. Jadi bagaimana kalau memang justru tindakan yang konflik of interest itu justru memang awalnya dari si atasan tersebut gitu. Atau dari atasannya si atasan. Ya kan gitu kan? Nah, nah ini sejatinya sudah juga apa menjadi catatan gitu ya. Kita juga aware gitu. Nah, tapi izinkan saya sebelum menjawab ini, sebelum kita mendiskusikan poin ini, izinkan untuk masuk dikit
apa beberapa regulasi, cermat juga regulasi nasional yang lain ya, gitu. Selain dari Undang-Undang AP. Kalau kita lihat ke Undang-Undang Tipikor, maka kalau kita lihat bahasa dalam konteks pengadaan itu sejatinya adanya pada pasal 12, bukan pada pasal 2 sama ayat 3, pada pasal 2 pasal 3 gitu. Pasal 2 pasal 3 kan adalah pasal yang paling sering menghinggapi masalah Bapak Ibu gitu kan. Tentang apa korupsi tipe merugikan keuangan negara. Hasil riset kami begitu, hasil risetnya LKPP dulu juga begitu ya. Waktu pas Pekan Merdeka Pengadaan kita diskusikan atau kita launching sama-sama hasil temuan itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita baca agak spesifik, sebenarnya sih isu konflik kepentingannya itu malah bukan di pasal 2 pasal 3 tapi malah di pasal 12 gitu kan. Yang intinya adalah ini poinnya ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan dan pada saat melakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian itu ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi esensi konflik kepentingannya malah kelihatannya di sini, bukan pada pasal 2 pasal 3 gitu. Poinnya apa di sini? Poinnya adalah em, memang walaupun sudah terbadankan di pasal 12 huruf I ya, esensi untuk konflik kepentingan itu lebih kelihatan di Undang-Undang AP ya. Ya, ya karena tadi karena memang isu pencegahannya lebih keluar di hukum administrasi dan bukan di penindakan korupsi, ya kan? Hmm. Jadi memang isu konflik kepentingan itu isu pencegahan yang domainnya lebih banyak hukum administrasi. Nah, ini pasal 12 ayat ini termasuk yang jarang, walaupun jarang diinikan ya gitu. Ya ada beberapa, misalkan kajian saya dengan teman-teman Pukat itu em, korupsi di BUMN misalkan ya, beberapa kejadiannya seperti ini, tender fiktif atau apa ada dilaksanakan tetapi dia pakai apa perusahaannya dia sendiri gitu. Tapi kalau bicara dalam kontrak yang lebih besar, kasus-kasus yang besar ya kita li- saya pikir ada amat sangat banyak kasus-kasus yang menunjukkan konflik kepentingan dan memang banyak yang berujung pada kasus korupsi, ya kan? Nah, poin besarnya dari tiga kasus ini sama potretnya. Kita bisa ya mau ambil contoh misalkan kasus korupsi di Pemkot Bandung misalnya, yang juga berdasarkan apa? Pakai e-purchasing gitu. Sebelumnya malah udah kejadian gitu ya. Nah, mau pakai kasus korupsi simulator SIM Polri atau yang paling belakangan misalkan BTS, potretnya sama gitu. Sama-sama di mana epicentrum masalah itu terjadi pada pimpinan, ya kan? Di kasusnya simulator SIM itu kita bisa melihat bagaimana si siapa tuh Pak Irjennya itu ya, kepala divisi apa tuh Polantasnya itu justru yang rapatnya malah di ruangannya dia gitu. Em, dia yang ngatur bersama tiga rekanan bagi-bagi tugas. Intinya rekanan itu nanti tugasnya untuk menunjukkan atau mendesain gimana caranya supaya tender itu kelihatan kompetitif gitu kan. Dengan mendisiplinkan dan mengkoordinir apa pelaku pasar ya, memasukkan proposal-proposal yang apa tuh proposal-proposal yang sifatnya manipulatif, rekayasa gitu. Sementara tugasnya si Kadif ini, kepala divisi ini dan jajarannya adalah memastikan supaya memang desain proposal yang didesain itu memang yang paling cocok untuk si penyedia tender yang memang mau dimenangkan. Semuanya modelnya gitu. Semuanya menunjukkan bahwa
atasan lah yang kerap menjadi sumber masalah. Di BTS pun kayak gitu. Instruksi dari Direktur Utama Bakti ya mendesain peraturan direksi yang cocok, yang memungkinkan untuk menangkan si penyedia tertentu ini yang sudah deal sama dia dan dia setujui sama Pak Menteri. Jadi saya sependapat dan saya bisa memahami bahwa epicentrum masalahnya itu kadang-kadang memang dari atasan gitu. Bahasa bahasanya orang bule itu a fish rots from the heads down gitu. Jadi ikan membusuk dimulai dari kepala dan kita bisa melihat ini terkonfirmasi dari aneka kasus gitu. Nah, pertanyaannya tentu kan Bapak sebagian ada beberapa kejadian tuh saya diminta pandangan ketika itu yang terjadi bagaimana gitu. Nah, diskusi belakangan ini memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi atasan ini tidak poinnya adalah atasan tidak bisa bergerak banyak jika tidak didukung bawahan. Satu, yang kedua sama kalau misalkan terkait dengan korupsi politik maka politisi juga tidak bisa berbuat banyak jika tidak didukung oleh birokrat. Diskursus global ini saat ini lagi diskusi tentang gimana kalau yang terpilih itu adalah kelompok atau penguasa yang tidak pro sama demokrasi itu gimana gitu. Sampai sejauh mana para ASN atau birokrat itu perlu mengikuti arahannya si kelompok-kelompok yang tidak pro sama demokrasi ini. Dan beberapa gagasannya itu merujuk pada hal yang bisa dikatakan sebagai bersikap tidak kooperatif kepada politisi tersebut, kepada pimpinan. Nah, dalam konteks Indonesia, misalkan riset awal saya mengindikasikan bahwa politisi, APH, dan auditor itu cenderung mendapatkan uang haram yang paling banyak untuk pekerjaan kotor yang paling ringan. Jadi, kalau misalkan dalam konteks manipulasi kasus-kasus besar kayak termasuk kayak di kasus ini, gitu ya, em, maka bom untuk di DPR RI ya, untuk perlindungan yang diberikan sama partai politik gitu, atau untuk nyuap si Ahsan Lokosasi ya di BPK itu jumlahnya fantastis besar-besar, MM-an puluhan M gitu. Sementara kalau misalkan kita lihat di situ hasil analisanya loh, teman-teman birokrat itu justru yang paling dikit gitu jumlah nominalnya ya 200, 150 plus HP plus ini plus itu gitu. Dibandingkan dengan yang lainnya sampai MM-an. Nah, saya cerita begini gitu ya. Saya masih riset awal nih. Masih saya saya masih akan melakukan riset-riset lainnya selain BTS dan yang lain gitu. Tapi saya cukup confident dengan temuan itu karena sudah beberapa kasus yang sudah kami identifikasi gitu ya. Nah, poin saya itu bukan untuk berarti birokrat melakukan tawaran untuk mendapatkan lebih dari bagi-bagi kue ilegal ini, bukan itu gitu ya. Tapi poin saya itu adalah em, untuk mengajak birokrat melakukan kalkulasi gitu. Apakah memang itu worth it apa tidak gitu. Karena yang paling menderita itulah birokrat. Yang dipanggil pertama itu birokrat. Nggak mungkin politisinya duluan. Pasti itu cara kerjanya APH dari waktu ke waktu itu gigit yang paling kecil dulu untuk kemudian naik 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 ke atas gitu kan. Jadi artinya kalau misalkan cara pendekatan kerjanya selama ini seperti itu, maka birokrat itu adalah orang yang paling dipanggil berkali-kali dan harus berhadapan sama meja BAP itu berkali-kali gitu. Baik untuk dirinya dan terus kemudian untuk ngejar yang lain-lain gitu. Jadi duitnya dapat yang paling dikit ya kan. Eh, kerjanya paling banyak, resikonya paling besar dan digigit pertama kali. Nah, itu sebabnya tadi saya tertarik dengan gagasan-gagasan yang sedang yang sedang berkembang, misalkan ya Michael Buller itu di Florence itu mikir gitu, gimana kalau misalkan
apa kita perlu gimana nih menjustifikasi biara birokrat ini bagaimana gitu. Nah, saya sependapat dengan dia tapi pakai dengan pendekatan yang lain gitu ya. Bagi saya mungkin perlu dipertimbangkan untuk mulai tidak menolak instruksi-instruksi ilegal tadi itu. Nah, menolak ini tentu saja tidak dengan kasar, tapi juga dapat menolak dengan cara santun. Jadi jangkar konsepnya itulah satyagrahanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu kan intinya poinnya adalah ya tidak mau kooperatif gitu dengan penjajahan Inggris. Gitu. Eh, ya harus apa? Harus ya menolak saja gitu. Wah, kalau misalkan instruksinya ilegal, kami tidak bisa bantu, Pak. Mohon maaf sekali, tapi kami nggak bisa bantu. Jadi, atau dalam bahasa lainnya, kita mungkin kita tidak kenyang gitu ya, tapi kita merdeka. Kalau bahasanya MH Najib di sini. Tidak kenyang, atau kita mungkin terganggu gitu ya, secara finansial, tapi kita merdeka. Nah, poin lain yang saya juga permisi untuk mengingatkan, termasuk juga untuk diri saya sendiri, karena godaan itu banyak sekali juga datang ke saya. Kasus BTS ini saya juga di approach untuk jadi saksi ahlinya sebenarnya. Saya nggak saya nggak mau gitu kan. Udah jelas itu posisi saya, udah jelas sikapnya. Nah, poin lain yang juga mungkin bisa menarik untuk menjadi catatan kita gitu adalah konflik kepentingan akibat membebek perintah atasan itu terjadi karena bawahan kita, misalkan saya termasuk juga takut untuk sulit makan gitu ya, atau takut dicopot, atau takut dimutasi, atau apa problematik yang lain lah gitu. Tapi untuk menjawab itu, saya juga coba riset gitu ya. Ternyata ada banyak loh orang-orang di negeri ini yang memegang teguh integritasnya dan tetap menjadi orang. Tetap dia tetap hidup dan tetap menjadi orang. Ada Pak Hugeng, ya, Jenderal Hugeng, Kapolri, gitu ya. Ya benar bahwa di akhirnya itu adalah karena dia mengusut atau mengusik keluarga cendana, eh, terus kemudian dia dihentikan sebagai Kapolri dan kemudian ditawari sebagai apa duta besar ya. Tapi mau apapun itu dia sempat jadi Kapolri, ya kan? Dia sempat jadi Kapolri. Ada Mr. Clean, Mari Muhammad ya, mantan Menteri Keuangan gitu ya. Ini dia nggak bisa banyak bertindak, tapi dia berusaha pegang teguh. Kalau misalnya urusan sama Soeharto, dia nggak bisa banyak gerak, tapi dia berusaha mengamankan bagian yang dia bisa kuasai dengan tetap bersih gitu. Mantan Dirjen Pajak, lurus, tetap pernah jadi Dirjen, pernah jadi Menteri gitu, ya kan? Baharudin Lopa jadi juga Jaksa Agung. Sebelumnya jadi jaksa Kejaksaan Tinggi Kejati di Makassar, walaupun kemudian dicopot. Tapi habis itu dia hidup lagi, jadi Jaksa Agung. Hadi Andoyo jadi Hakim Agung juga, padahal pada waktu itu dia adalah orang yang membebaskan mahasiswa-mahasiswa ITB yang pada waktu itu ditangkepin sama tentara karena demo demo tentang Pak Harto, ya kan? Eh, Sama Pangkop Kamtip waktu itu ditangkap terus kemudian eh, dibebaskannya melalui putusan peradilan yang diketok palu sama Hadi Andoyo. Habis itu dia disikat gitu. Jadi juga dia Hakim Agung. Poin saya itu adalah orang-orang ada banyak sekali orang-orang yang tidak membebek dengan perintah atasan, ya kan? Kan selama ini kan problemnya orang itu agak sungkan itu karena sungkan menolak perintah atasan kan salah satunya karena eh, akan sulit hidupnya gitu ya. Nah, tapi orang-orang ini setidak-tidaknya bisa menjadi oase yang lain, rujukan yang lain, bagaimana tetap bisa survive gitu dan tetap jadi orang.
Nah, Bapak Ibu sekalian, nah saya di ending dari tulisan saya ini, slide saya gitu ya, saya itu mau propose selain tadi ya hal-hal yang sifat praktikal ini, praktikalitas ini, untuk tidak apa, untuk berdikari di atas diri sendiri, tidak dan apa menolak untuk tekanan-tekanan yang negatif dari atasan sekalipun gitu ya. Saya juga mau masuk ke sedikit isu konseptual ya. Jadi boleh jadi sekarang ini polanya pola sistem di LKPP atau sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah itu tidak eh, ada mengalami distorsi orientasi gitu ya. Kalau secara konseptual yang harus menurut Komar Dekel ya, yang harus tujuan yang harus diselamatkan itu atau yang dilayani oleh sistem itulah nomor satunya itulah integritas, memastikan integritas berjalan. Nomor dua itu efisien secara ekonomi, yang ketiga itu memastikan kesempatan yang setara kepada para pemangku kepentingan. Nah, nomor satu ini tidak sedang dilayani sekarang, apalagi sejak sistem EPROK yang 1 tahun 2 tahun terakhir ini lah, itu tidak sedang oke gitu ya. Makin ke belakang misalkan kita lihat beberapa waktu terakhir ada postingan dari LKPP, intinya adalah apa tuh, gimana caranya agar memenuhi kebutuhan daerah. Jadi pengusaha di daerah itu bisa lebih ter, apa tuh, terproteksi dengan kebijakan pengadaan. Itu statement-statement seperti ini mungkin akan membingungkan. Eh, Kalau misalkan kita ingat kembali 2 dekade yang lalu bagaimana kita membangun sistem EPROK, kan tujuan awalnya itu adalah memastikan pasar yang setara gitu. Kita mau pangkas elit-elit permainan kotor di daerah gitu ya dengan cara memastikan bahwa pasar itu terbuka secara terbuka. Nah, statement-statement belakangan ini semakin mengindikasikan bahwa turning point itu. Kita lupa dari awalnya dan terus kemudian eh, mau geser ke isu-isu yang dulu sudah oke kita bangun gitu. Itu saya pikir perlu untuk kita ingat gitu ya. Poinnya pertama, sistem itu harus memastikan integritas gitu. Terus poin yang kedua yang saya mau garis bawahi, saya bukan sistem itu penting membangun sistem. Sistem yang saat ini penegakan hukum yang ada itu modelnya tuh Bapak Ibu seperti yang sekarang nih. Sama seperti gambar polisi yang ada di gambar ini ya. Gambar polisi sembunyi di semak-semak. Nanti kalau misalkan ketemu orang yang melanggar, itu senang banget. Wah, melanggar kamu dikejar ya kan, tangkap gitu, denda. Dan dia merasa itu sebagai bagian dari prestasi, ya kan? Nah, yang saya bayangkan itu bukan seperti itu. Gitu. Ini cara-cara di Amerika nih. Kita nggak usah ikutin cara Amerika deh. Gitu. Kita ikutin caranya di Eropa. Caranya Eropa itu adalah kalau misalkan sudah jauh-jauh waktu, ya kan, dia akan kasih tahu bahwa Anda di sana titik ini, nanti ada kamera. Dan Anda nggak boleh kecepatannya melebihi dari yang ditentukan. Gitu. Jadi kalau tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan kontrol kesadaran kepada masing-masing individu bahwa dia itu senantiasa diawasi. Kalau diawasi berarti dia harus behave, dia harus berperilaku dengan oke, gitu. Nah, jadinya kan intinya itu kan adalah poinnya kan sama. Mau yang satu, gambar satu ini atau gambar kedua itu kan sama-sama bahwa mencegah orang ngebut-ngebutan dan mencelakakan orang lain kan poinnya itu, gitu. Cuman kan pendekatannya berbeda. Yang satu itu kalau misalkan melihat orang salah, dia malah happy dan kalau bisa malah berharap orang itu melakukan kesalahan gitu kan. Sementara kalau yang kedua, filosofinya kan berbeda. Kalau bisa jangan sampai orang keliru. Jangan sampai orang itu salah. Nah, kita harus shifting ini, paradigma ini gitu ya, dari gambar satu ke gambar dua, ya, instrumen penegakan hukum kita itu, gitu ya. Kenapa kita perlu shifting? Nah, dan karena memang kita nggak perlu takut-takuti orang dengan sanksi pidana deh.
riset menunjukkan bahwa sanksi pidana yang menakutkan, bahkan hukuman mati, tidak berhasil menurunkan kejahatan. Itu riset tahun 2021. Tahu dari mana? Jadi misalkan New York Times itu tahun 2021 dia riset bahwa di negara-negara bagian, ada 48 negara bagian di Amerika Serikat gitu ya, negara-negara bagian yang menerapkan hukuman mati itu justru yang paling banyak kasus kriminalnya. Nah, negara-negara Amnesty International juga gitu, negara-negara yang menerapkan hukuman mati itu justru negara yang malah tidak berhasil mengendalikan atau dianggap sebagai failed state, gitu. Bukan negara yang oke untuk mengendalikan masyarakat. Jadi mari kita ubah paradigmanya dari paradigma pemadam kebakaran, ada api baru dipadamkan, menjadi paradigma mencegah masalah itu. Ya, pakai MCB makanya saya gambarkan di sini ya. Jadi konteksnya kurang lebih gitu tuh. Gitu. Jadi, nah ini bisa ditopang salah satunya dengan mengelola konflik kepentingan yang kita sedang diskusikan itu. Saya pikir itu ya, ini terakhir, saya pikir ini saya terakhir ya, gitu. Jadi poinnya itu adalah cegah dari awal. Kalau memang punya konflik kepentingan harus disclose dan kemudian tarik diri. Yang kedua, mari kita apa berdaulat, kita tidak perlu kompromi atau satyagraha dengan apa tuh dengan instruksi ilegal gitu ya. Tidak perlu konfrontatif, tapi saya pikir bisa apa pilih cara yang elegan gitu. Dan meyakini bahwa emas itu akan tetap menjadi emas gitu. Jadi loyang dan emas itu adalah dua hal yang berbeda dan masyarakat itu pasti akan tahu, gitu. Sama seperti yang tadi ya, pertanyaan di awal tadi di apa di tempat kami ini guru besar itu isu tentang guru besar ya, yang guru ada orang-orang yang dikasih guru besar politisi-politisi itu. Ya iri apa enggak? Mangkel ya, tapi iri enggak gitu. Mangkal itu dalam artian kita ini berdarah-darah nih untuk bisa jadi guru besar gitu. Harus membuktikan ini itu. Dia nggak langsung aja pakai jalur nggak jelas. Tetapi di sisi lain, kami-kami ini yang merasa dizolimi juga tahu bahwa enggak. Pasti beda kok. Emas sama loyang tuh beda gitu. Emas sama loyang tuh beda. Dia nggak akan bisa untuk menjelaskan atau bicara tentang konseptual itu. Sebagaimana yang memang orang bertapa melakukan riset terus kemudian melakukan refleksi mendalam gitu. Itu yang saya maksud dengan emas akan tetap menjadi emas gitu. Dan loyang juga akan tetap menjadi loyang. Walaupun loyangnya itu dikasih bahwa ini emas atau garantit gitu, ada tulisnya profesor gitu ya, ya tetap aja gitu. Poin-poin ini adalah poin-poin yang apa em, yang coba saya tawarkan di beberapa forum gitu ya. Tapi intinya adalah saya tahu juga bahwa ada orang-orang baik yang berusaha tetap di pengadaan, tapi juga dizolimi, gitu ya. Saya pikir makanya ada poin yang nomor 4 ini, Bapak Ibu sekalian. Yang saya usulkan ke teman-teman IAPI tempo hari itu adalah, ayo kita advokasi via amicus, amicus curiae, gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang baik, orang yang perlu diadvokasi, mari kita bedah putusan itu dan kita disclose gitu ya. Jadi orang-orang akademisi dari lintas ini, dari lintas kampus, lintas pokoknya yang terpercaya bisa melakukan kajian putusan, tidak dibayar oleh siapapun, ini harus bersifat apa voluntary dan apa apa tidak berdasarkan pendanaan siapapun gitu ya. Dan itu harus transparan mungkin. Jadi kita harus tunjukkan ini orang ini putusan peradilan ini salah karena begini 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 begini. Jadi kita mau persuasi hakim gitu. Nah, gitu ya. Itu salah satu poin yang kita coba narasikan tuh dari ini. Tapi kalau konteksnya ke mana? Ke pencegahan dan nanti berarti kita harus mendesain sistem yang lebih oke gitu. Nah, dua hal yang lain nanti kita kapan-kapan kita obrolkan lah ya. Poinnya itu, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu punya kritik atau gagasan perbaikan untuk pengadaan dan perlu bantuan untuk menyuarakan gitu ya, maka bisa email ke email saya nanti. Tapi mohon kami sampaikan bahwa agenda perubahan, cara pikir, perubahan regulasi adalah agenda jangka panjang. Jadi belum tentu semuanya langsung bisa kita wujudkan, tapi kita punya peta jalan
yang jelas. Misalnya daripada poin tadi ya, misalkan tentang advokasi putusan tadi itu, gitu. Nah, itu yang sedang kita bayangkan itu. Dan itu biasanya akan kita coba tuangkan juga dalam dokumen tertulis gitu, supaya ada pembelajaran yang sifatnya berkesinambungan. Makaten Pak Rohman, Pak Muji, yang dapat saya laporkan, dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko. Materinya luar biasa sekali. Kasih plus untuk Pak Riko. Eh, oke, untuk masuk sesi yang kedua ini nanti kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dulu Pak. Tadi juga lumayan bagus dari materinya tadi mengelola konflik kepentingan, yaitu mencegah masalah sebelum menjadi lebih kompleks, juga mencegah coy, termasuk salah satu problemnya yang paling banyak adalah dari atasan atau atasan tadi. Mungkin di sini ada satu penanya nih, Mas Benny Iksan. Pak, udah raise hand pada Pak Benny, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Baik, sore, Aduh, Pak ya Beni. Pak Roman, Pak Riko. Mohon izin sorry nih, Bapak. terdengar jelas suara saya? Jelas Terdengar Pak, Pak, suara saya. Jelas, jelas. Pak. Oh, baik baik. Nah, ini mohon izin nih, ini sangat menarik sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Riko, terkait pertentangan kepentingan, konflik interest. Nah, kebetulan dalam dunia PBJ ini memang syarat-syarat sangat syarat dengan COI ini. Terkait hal ini, mohon pencerahan sedikit nih Pak terkait dengan Pokja misal di UKBBJ yang memproses suatu paket pemilihan penyedia di mana Pokjanya itu ada hubungan sedarah itu dengan atau PPK-nya atau dengan PA-nya atau KPA-nya itu kira-kira terkait dengan secara etika atau adakah unsur konflik of interest nggak di situ Pak? Karena memang kalau kita lihat-lihat di Perpres sendiri itu memang tidak secara spesifik diatur itu di pasal 7 masalah itu. Ada itu terkait dengan etika pengadaan Pak ya. Itu mohon pencerahan sedikit terkait itu. Apakah ada unsur melanggar etika apa tidak di situ Pak? Terkait hal itu. Terus yang kedua, tadi di slide Bapak mungkin halaman 10 ke 11 ya, saya lihat itu ada jangkar konsep. Itu bisa istilahnya dikasih pencerahan sedikit terkait itu Pak dari jangkar konsep Mahatma Gandhi itu. Nah, itu karena memang sulit bagi kami nih birokrat kalau ada intervensi dari atasan langsung itu kan itu kira-kira trik-triknya atau cara-cara secara santun kita hindari intervensi itu bagaimana Pak? Mungkin ada pengalaman Bapak untuk kita hindari hal itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Benny. Ini ada dua pertanyaan Pak Riko. Yang tadi yang awal, Pokja ada hubungan dengan PA atau KPA, apakah juga termasuk coy? Yang kedua, jangkar konsep. Monggo pada Pak Riko untuk langsung dijawab. Baik, jadi makasih banyak Pak Beni ya. Ini poin utamanya adalah pada isu netralitas. Saya coba ya. Hmm, terus di mana tadi ya? Kita tidak bisa, hemat saya memang karena situasi atau godaan yang ada dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu bisa sangat luas, sangat kompleks dan berlapis, ya kan? Kita ingat kenapa Transparansi Internasional itu dia bilang bahwa wah ini kalau untuk urusan pengadaan barang dan jasa ini kami memang betul perlu hati-hati dalam dalam menyatakan pendapat. Kenapa? Karena ini itu adalah sektor yang paling rumit dibandingkan sektor-sektor yang lain. Kalau misalkan korupsi kebijakan dalam konteks perizinan,
gampang. Atau korupsi dalam konteks pembentukan regulasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mereka bisa definisikan atau bisa lihat potretnya lebih jelas. Tapi begitu untuk pengadaan barang dan jasa gitu ya, maka mereka merasa lebih perlu berhati-hati gitu. Nah, mereka mendefinisikan itu makanya pendekatannya yang ada dalam Undang-Undang AP ataukah juga dalam UNCAC, United Convention Against Corruption yang tadi gitu ya. eh, Highlightnya itu adalah pada ada tidaknya, terganggu tidaknya unsur netralitas. Jadi ketika Bapak Ibu merasa bahwa eh, tidak bisa memperlakukan para peserta tender dengan derajat yang sama perlakuannya, maka disitulah isu konflik kepentingan sudah terjadi. Jadi, patokannya itu. Jadi karena bisa beragam kan, misalkan di buku saya itu ada narasumber yang cerita dia dari badan publik di level nasional ya. Orang ini baik sekali Pak. Baik dan saya akui kejujurannya, kesolehannya karena saya tahu betul yang bersangkutan. Dia itu apa? Dia itu cerita gini, ente. Dia itu dipanggil oleh atasannya, ya kan, untuk mendapatkan arahan untuk apa? Untuk dikabari bahwa atasan kita, atasannya atasan kita itu menginginkan bahwa yang menang itu perusahaan X yang sedang ikut tender ini. Gitu. Nah, mohon bantuan agar itu bisa dikondisikan. Kurang lebih gitu lah permintaannya. Dia bilang, wah nggak bisa Pak gitu. Ini gimana soalnya nih? Ini si bos ini yang minta ya kan? Terus yang dia lakukan itu adalah dia komunikasikan situasinya itu dengan si pihak yang memang mau dimenangkan tadi itu, bilang bahwa nggak Anda itu harus memenuhi kualifikasi saya, ya kan? Standar saya nih harus bisa begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Kalau misalkan Anda nggak memenuhi ini, maka saya nggak akan segan-sungkan untuk bilang tidak. Jadi dia membantu untuk meningkatkan standar, gitu ya. Nah, itu sendiri, dia sendiri ngakui bahwa saya bilang kayak gitu sendiri, Rick, gitu. Itu saya sendiri sudah bermasalah sebenarnya, gitu. Tetapi saya lakukan itu sebagai lesser evil, dia istilahnya dia, apa kejahatan yang lebih rendah derajatnya dibandingkan dari langsung secara tiba-tiba mengokekan permintaan atasan tadi. Gitu. Nah itu detailnya saya juga tuliskan gitu ya dalam buku saya itu. Eh, ini situasi yang eh, secara konseptual dia tetap melanggar, tetapi ini adalah pilihan yang saya pikir lebih terhormat atau lebih logis yang dilakukan sama yang bersangkutan dibandingkan dari contoh-contoh yang lain yang saya jelaskan juga di kasus di buku tersebut gitu. Nah, sampai di situ tuh oke gitu ya, saya masih bisa nerima. Nah, saya ada catatan kritis saya buat dia gitu. Dia ini kan berusaha disuap, Pak, pada waktu itu. Jadi setelah setelah akhirnya yang menang tetap si yang kehendak sesuai dengan kehendak pimpinan itu, ya kan? Yang menang itu terus ada amplop beredar, ya kan? Jadi teman-temannya dapat semua, tinggal dia saja yang belum menerima amplop. Dia nggak mau betul. Eh, diberikan secara langsung dia nggak mau, sampai dimasukkan ke dalam laci sebelum dia datang ke kantor gitu kan, dia juga begitu dia temukan dia kembalikan lagi ke atasannya. Dia nggak mau gitu. Nah, problemnya apa? Dia cerita gini, suatu ketika beberapa waktu kemudian, dia itu diminta menjadi khotib Jumat. Khotib Jumat di kompleks perumahannya dia, ya kan? Nah, dia jadi khotib, nah, karena memang orang soleh, orangnya baik sekali. Dia jadi khotib, dia kasih ceramah seperti biasa, ya kan? Nah, pas pulangnya dikasih kan, nah, dan dia terima, kasih amplop dia terima. Sampai rumah pas dibuka dia kaget karena jumlahnya itu berlipat-lipat dari yang biasanya diterima
dia sebagai profesi khotib gitu. Baik di Perumnas itu maupun di perumahan kompleks apa badan publik itu ataupun di tempat-tempat yang lain. Berlipat-lipat gitu ya. Nah, titik kritis saya itu adalah saya tanya, terus piye Mas gitu. Mbok tompo apa ra?" gitu. Kamu terus gimana Mas? Setelah dibuka itu gimana gitu. Buka ya, terus habis itu kan kaget aku, habis itu tak telepon dia Rik gitu. Jadi si pihak yang ngasih uang itu juga yang ini Pak, sama-sama pengurus masjid. Bapak tahu. Sama-sama pengurus masjid. Nah, intinya adalah dia mempertanyakan gitu ya, si sana itu tidak mau mengaku bahwa itu adalah bagian dari suap yang tadi itu atau terima kasih dari kerjaan yang kemarin kan. Dibilang ya udah terima aja itu bagian itu honor honor khotib kok gitu. Nah, dan yang saya kritik dari dia itu adalah dia menerima. Nah, kenapa dia menerima? Dugaan saya selain karena pengakuan honor khotib, dugaan saya karena dia sudah membuka amplop itu. Ya kan, jadi makanya cerita awal tadi itu kan kejadian itu berkorelasi menguatkan saya kenapa cerita yang tadi tentang anggota BPK ini menjadi menarik gitu. Nah, saya cerita tentang anggota BPK tadi. Nah, ini gitu. Jadi begitu lihat lembarannya itu punya kans untuk lebih rapuh gitu. Jadi dia udah buka banyak gitu kan. Terus buat tompo. Oh, oh. Nah, jadi dia tapi saya menghormati sekali apa yang dia ceritakan kejujurannya dia yang ceritakan ya. Bahwa dia akhirnya memutuskan untuk menerima karena dia juga bingung mau kembalikannya gimana gitu ya. Nah, jadi tapi saya pikir dari cerita itu kita bisa bayangkan gitu ya. Satu, ada ikhtiar menarik yang dia lakukan, yaitu laser evil istilahnya dia ya, atau istilah kita laser evil gitu. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah cara yang ideal atau cara yang baik atau perlu diterima gitu ya. Kalau bisa malah nggak perlu ada laser evil, ya udah evil ya evil aja gitu kan. Nah, tapi dari perspektif birokrat dan dari perspektif Indonesia gitu ya, apa yang dia lakukan saya pikir adalah cara yang menarik ya, yang pernah terjadi yang dia dan berbasis pada fakta gitu ya, yang dilakukan itu. Nah, laser evil ini mungkin akan tetap aman sepanjang dia tidak ikut menikmati uang. Jadi kalau misalkan kemarin itu pengadaannya bermasalah, ya kan, em, dan disidik dia bisa kena kawan-kawan saya ini. Kenapa? Karena aliran dananya diterima. Coba kalau misalkan enggak gitu, maka mungkin dia punya kans untuk ini. Tapi untungnya atau dalam konteks ini dia tidak eh, standarnya yang dia bikin tinggi itu menyelamatkan semuanya juga. Jadi em, mungkin itu juga sebabnya pengadaannya tetap oke dan hasilnya tetap bagus. Gitu Pak Beni, saya tidak langsung menjawab, tapi saya permisi untuk merujuk pada hasil apa tuh hasil faktual yang terjadi di lapangan yang pernah saya riset. Yang kedua, Pak, yang jangkar konsep tadi, Jangkar konsep. yang Mahatma Gandhi. Ya, ya. Jadi intinya kalau yang dibilang sama Mahatma Gandhi itu, poinnya itu adalah dia kan poinnya besarnya adalah menolak untuk bekerja sama gitu ya, dan dia komitmen pada integritas gitu kan. Dia komitmen pada integritas. Jadi menolak untuk tidak mau bekerja sama dengan Inggris atau penjajah itu dia manifestasikan tidak dengan berkelahi dengan Inggris gitu kan. Dia tidak dengan berkelahi dengan Inggris tapi ya disuruh tidak mau, apa, diinstruksi menolak gitu kan. Jadi itu kemudian secara konseptual itu dianggap sebagai atau dalam bahasanya itu adalah civil disobedience, membangkangkan sipil gitu. Nah, pembangkangan sipil tuh berapa kali kejadian di Indonesia. Misalkan ketika dulu tuh apa, masyarakat itu mangkal sama Dirjen Pajak ya. Udah kita bayar-bayar nggak taunya ada gayus. Habis gayus masih ada lagi gitu kan. Terus ada wacana untuk disobedience dengan cara menolak untuk membayar pajak. Nah, terus kemudian em, apa, Kementerian Keuangan berusaha mereformasi dirinya lebih oke, lebih gandeng sana sini, ya kan? Nah, itu adalah upaya untuk tekanan sebenarnya, gitu.
Ya, jadi jangkar konsep tadi yang Ya. Satyagrahanya Mahatma Gandhi itu kurang lebih di situ. Disobedience tapi tidak berbasis kekerasan. Ya mohon maaf Pak, saya nggak bisa. Bapak tugaskan saya yang lain, insya Allah saya bisa. Tapi kalau yang ini saya mohon maaf sekali tidak bisa Pak. Gitu. Oh, ya. Enggak tuh Pak, bayangan kami gitu. Baik, baik. Terima kasih. Ini sangat jelas sekali. Mungkin nanti di-share materinya, Pak. Kalian Siap, mungkin di siap Pak grup Beni, belum dengan di-share. senang hati. Ya, Nggih. ya. Siap, siap. Baik. Terima kasih Pak Riko, Pak Roman. Yuk. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini ada Pak Tri Wahyu Widodo. Monggo Pak Ketum. Halo Pak Tris, Halo, selamat selamat siang Pak Riko. siang Bu Gimana kabar baik Tris. Pak Riko? Aduh, sedang bisa silaturahmi di Hmm. sini. Terima kasih banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam Waalaikumsalam. kita semua dalam warahmatullahi keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan Pak Muji Amin. Santosa ini terima kasih sudah mengadakan kegiatan pada siang hari ini nih. Nah ini memang kegiatan yang sangat bagus. Nah ini saya tadi tertarik dengan tadi ya pertanyaannya Pak Beni ya, yang jangkar tadi ya, jangkar konsep ya. Situ kan kita tadi Pak Riko menyampaikan ya kita ya tidak bayar pajak kan gitu ya. Itu Betul, kan betul. salah satu bentuk protes gitu ya kan. Nah ini Betul. kaitannya dengan tadi yang di awal disampaikan bahwa eh, ada di menyinggung surat Al-Isra ya kalau nggak salah ya. Jangan mendekati zina kan gitu ya. Nggih, nggih. Terus juga ada beberapa tadi yang nah ini kan wahai Adam, dan janganlah kamu mendekati pohon ini gitu kan, dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim, dan bla 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 gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang ya, tadi disampaikan, eh, kebanyakan tuh intervensi dari atasan kan gitu ya. Terus dengan penanganan yang APH yang sekarang ini bukan mencari eh, apa namanya itu rakusnya ya, tapi mencari salah kan gitu ya. Nah, apakah nih kita kalau kita lihat dari logika agama ini ya, kita menjauh saja dari lingkungan itu. Atau dengan kata lain, dengan tadi jangkar konsep tadi, ya kita semua para fungsional PBJ ini mundur saja, gitu, gitu gimana? Ya kan? Karena supaya untuk membenahi, memang kalau katanya Pak Cipta Lesmana, itu pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya, mohon maaf ini agak keras ini ya, yang paling bobrok di negeri ini adalah ya para eh, pengambil apa, hukum itu gitu ya, penegakan hukum gitu ya, sampai ngomong Pak Cipta Lesmana itu Profesor Cipta Lesmana bilang paling bobrok gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pelaku pengadaan yang notabene adalah fungsional PBJ menghadapi kegiatan atau situasi seperti ini kan gitu. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Riko ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Tri Wahyu Widodo pertanyaannya. Lumayan ini Pak. Ini memang kondisi di lapangan ya memang kayak gini Pak. Banyak Iya, iya. teman-teman CFPWBJ itu yang kalau dia terlalu idealis, mungkin kalau hanya dipindah tugas itu sudah biasa Pak. Bahkan kadang-kadang sampai eh, dimutasi. Eh, sama dengan yang sampaikan Pak Tri Widodo, apakah pakai mandatnya Pak Mahatma Gandhi tadi kita menolak, ya kita juga boikot kan gitu lah. Mungkin Pak Riko bisa kasih komentar. Monggo Pak Riko. Iya, ya. Jadi em, apa ini pertanyaannya harus di refleksinya harus mendalam gitu ya. Pertanyaan Pak Tri tadi ya. eh apa saya yakin juga bahwa ini adalah refleksi beliau dari situasi laporan mungkin Pak Tri juga mungkin duduk dari laporan dari aneka tempat kok isinya gitu esensinya ya gitu. Ada beberapa hal yang mau kami laporkan atau kami coba bagi pandangan. Pertama, eh saya permisi untuk buka slide yang lain ya. Mana ya? Tar, tar.
ini bukan untuk pertemuan hari ini, tapi pertemuan saya nanti malam. Saya nanti malam ada apa? em, ada undangan gitu. Nah, ini saya lagi buat. Jadi saya mau tunjukkan ada 2 slide saja. Satu, saya mau sharing pertama. Sekarang potretnya saat ini kondisi hukumnya adalah politisasi hukum semakin merebak dan membanal. Gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kasus-kasus korupsi menjadi mainan kekuasaan dalam kurung eksekutif untuk alat tekan politik. Udah kejadian sudah lama ya. Nah, itu dari Van Klinken 2015, Thomas Power 2018, Majalah Tempo 2019, 2023, saya nulis 2022 gitu ya. Dan ada banyak sekali kasus-kasus yang dari di level nasional maupun level lokal gitu ya. Nah, intinya situasi yang saya highlight itu adalah em, apa dari konteks yang ini ya gitu, dari konteks yang ini saja gitu. eh Trennya itu menunjukkan ketidakpastian. Em, Penegakan hukum itu ada gitu ya, dia berjalan, tapi boleh jadi dia itu tebang pilih dan tebang pilihnya itu berdasarkan pendekatan politik. Ya, tebang pilih itu nggak apa-apa seharusnya kalau dalam konteks ya udah kita mau fokus sama yang grand corruption misalkan ya. Nah, tapi ini nggak, ini eh, ada yang disikat, ada yang dikunci, ya kan? Nah, diduga dikunci untuk kemudian disandra sebagai alat untuk deal-dealan gitu. Dan ada yang tidak diungkap gitu. Nah, karena polanya itu tidak jelas atau terjadi ketidakteraturan, makanya ada banyak pihak yang merasa aman untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif. Kan gitu. Kalau misalkan semuanya jelas, kan otomatis kan orang takut tuh. Tapi kan ini enggak gitu. Eh, Orang itu merasa kita bisa terheran-heran kenapa ada kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak logis gitu ya. Tapi dari perspektif ini ya, dari perspektif, oh kok bisa ya senakal itu ya gitu. Karena kok bisa ya eh, kasus korupsinya BTS itu bisa seganas itu, sebanal itu, seberani itu gitu. Barang yang nggak ada, belum berdiri, tapi diklaim itu ada. Dan itu nggak cuma satu, ribuan gitu. Kan itu kan nggak masuk akal dari perspektif auditor pun kalau misalkan yang auditor yang jelas itu kan nggak lihat itu gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam, kita semakin paham, oh iyalah dia berani itu karena ini subkontraktornya yang megang adalah dari partai X. Ini pengambil keputusannya ada warnanya partai Y, di parlemen sudah dikondisikan, terus kemudian BPK sudah ada apa, sudah diamankan gitu kan, makanya ada istilah wajar dengan pelicin gitu kan, WDP. Bukan wajar dengan pelicin di opini BPK gitu. Jadi, oh ya kalau memang gitu potretnya, maka memang situasinya itu tidak kondusif dan memang sangat ini. Nah, pada titik itulah eh, kalau yang tadi kami coba narasikan di sini gitu ya, maka dari itu saya tadi di slide yang tadi itu dengan slide yang ini sebenarnya ada hubungannya gitu ya. Poin saya itu adalah dengan melihatkan tadi poinnya apa tuh, berapa surat itu ya. Mari kita lihat misalkan melalui, jadi dalam perspektif syariat itu melalui pengabdian kepada Allah atau pada yang kuasa, dia telah membebaskan dirinya dari penghambaan kepada benda-benda dan manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, ketundukannya kepada Allah memanggilnya untuk memberontak melawan segala bentuk tekanan. Jadi ada 2 hal itu kan. Yang pertama itu dia tahu dulu, kita harus sama-sama tahu bahwa kita itu, tuan kita itu adalah bukan manusia, bukan benda, gitu kan. Nah, dan kalau misalkan sudah tahu kita tunduk kepada yang kuasa itu, dan kita punya opsi untuk memberontak melawan segala bentuk tekanan, gitu. Nah, kembali kepada pertanyaannya Pak Tri tadi, gitu ya, em, apa yang harus dilakukan? Bayangan saya pendekatannya itu adalah inkremental. Inkremental itu maksudnya adalah kita Bapak Ibu di level masing-masing punya punya rentang diskresi yang otoritatif gitu ya,
untuk menentukan apakah tetap bersama sampai derajat yang mana yang harus diambil gitu. Pada yang saya pahami, at least dari beberapa ini ya, saya nggak apa risetnya juga tidak selalu panjang gitu kan. Tapi dari beberapa para pelaku pengadaan ada yang kemudian posisinya adalah air dan minyak gitu ya. Jadi dia tetap ada di situ, terus kemudian tapi dia tidak dilibatkan untuk tender-tender di di Pokja itu dia di apa dia tidak dilibatkan dalam tender-tender yang kemudian akan dimainkan oleh kepala daerah gitu ya. Oh yang ini sama ibu itu berarti udah nggak ada masalah gitu ya. Atau bapak itu. Gitu. Ada yang bisa kayak gitu ya. Jadi tetap di pengadaan tapi tidak terkontaminasi, tapi juga tidak bisa mempengaruhi bapak ibu yang lain. Ada yang seperti itu. Ada yang memang menolak dan oleh karenanya itu dikasih pekerjaan yang lurus-lurus saja, dia dihormati, tetap di tempat pengadaan, tapi dilimitasi kiprahnya gitu. Tapi memang ada beberapa yang kemudian saking besarnya tekanan atau saking tidak sabarnya atau tidak memungkinkannya situasi, maka dia harus memilih untuk meninggalkan itu, meninggalkan dunia yang dia sayangi, gitu ya, dunia pengadaan barang dan jasa, untuk kemudian jadi trainer dan segala macamnya. Nah, saya nggak paham yang mana yang tidak selalu paham yang poin yang mana yang paling ideal dan paling pas untuk dihadapi oleh Bapak Ibu gitu ya. Tetapi at least ada kompas moral yang coba kita tawarkan gitu ya. Dari apa? Dari pendekatannya surat Al-Isra tadi ya. eh, dari pendekatannya surat Al-Isra ini ataukah pakai pendekatan yang barusan pakai pendekatannya Ali Syariati tadi itu gitu. Dan itu semua manapun yang terbaik dalam ini adalah wilayah yang menjadi domain Bapak Ibu. Gitu Pak Tri. Tidak bisa memberikan jawaban yang ini, tapi jawaban konseptual yang bisa mungkin memandu kita semua gitu, Jeh. Siap, siap. Mungkin Pak Muji Santosa mau menambahkan, Pak. Tidak, Pak. Cukup. Ya, saya rasa dunia pengadaan ini memang dunia yang sangat kompleks. Kalau bahasanya Pak Muji itu kan mestinya kan cari seragamnya bukan cari kesalahannya. Tapi itu hanya Betul, sebatas angan-angan yang kita inginkan, idealisnya. Tapi yang di lapangan ya kadang-kadang berbeda juga, Pak. betul. Betul. Bahkan untuk berbuat baik aja harus ada perencanaan yang baik ya. Juga perlu dukungan juga. Apalagi kalau kita ASN, kita dibatasi banyak gerak, Pak, banyak aturan. Apalagi ada statement yang salah satunya adalah loyal, loyal atau pimpinan. Nah, kata loyal ini ya kadang-kadang kita itu sendiri juga bingung, Pak. Kapan kita, apakah perbuatan saya masuk loyal ataukah masuk ABS? Asal Bapak senang. Lah, untuk Ya, membedakan antara benar. loyal dan ABS itu kira-kira apa, Pak ya, triknya, Pak ya? Itu padahal yang bikin slogan ASN berakhlak itu barusan ditangkap tuh, Pak. Kalau Bapak ngikutin kan, tuh, Iya. 14 tahun dia merdeka, ikut ngatur-ngatur kita dalam kebijakan ini dan itu, ya. Termasuk mencanangkan ASN berakhlak, termasuk yang kami ini yang kami rasakan di Permenpan RB 1 2023 itu tentang kebijakan fungsional di perguruan tinggi. Itu orang di belakangnya tuh dia itu, sekarang yang baru kemarin ditangkap itu. Jadi memang apa Jadi, jadi sedang sekarang kan untuk penilaian kinerja cukup dari pimpinan, Pak. Artinya betul. sebaik apapun kinerja kita, kalau kita kenceng dengan aturan, kita nggak loyal, kita nggak patuh pimpinan, kita dapat nilai baik aja udah bagus, Pak. Artinya, ya resiko apapun itu akhirnya lagi-lagi pimpinan yang menilai, Pak. Ya, itu yang sedang diperjuangkan sama teman-teman dosen juga termasuk itu ya. Jadi em, nanti akan coba meluas gitu. Poin catatan kritis kami yang paling esensial itu adalah itu menguatkan apa yang kami sebut patronase politik gitu. Jadi orang itu atau ASN itu loyalnya harusnya sama negara, bukan sama atasan. Namanya
abdi negara kan gitu. Jadi kita itu harusnya loyal sama negara. Nah, kita ini mau dibingungkan sama sistem. Kita nggak bisa bedakan mana negara, mana pemerintah, mana partai politik, dan mana atasan. Nah, negara-negara yang bingung itu biasanya adalah negara-negara komunis. Kita tuh ngaku negara demokratis, tapi kita bingung gitu. Misalkan di Vietnam deh ya. Vietnam itu dia nggak bisa bedakan antara parpol, ketua parpol, presiden, sama pemerintahan gitu ya, sama negara itu dianggap satu hal, satu paket. Jadi kita menghina parpol tertentu di sana, yang ini itu dianggap sebagai menghina negara. Nah, kekacauan berpikir itu mau diterapkan dengan permen PAN RB 1 2023 yang jadi kita jengkel itu semua itu. Yang ternyata konseptornya itu adalah yang kemarin dieksekusi 11 tahun sudah koruptor tapi nggak dimasukin penjara itu, Pak. Gitu-gitu. Gimana kebijakan dibikin sama dia, bikin pusing semua orang, ya kan? Ternyata dia sendiri adalah bagian dari masalah. Ya, potretnya begitulah kurang lebih. Sama dengan yang sekarang mungkin kalau lagi booming itu Pak, yang biasanya tiap 3 bulan evaluasi kinerja, kinerja dan kinerja. Kami Ya, ya, sendiri ya. kadang-kadang juga bingung, kinerja itu apa? Apakah yang serapan agarnya bagus, tapi tidak berdampak, ataukah yang dampaknya bagus, tapi serapannya sedikit? Maksudnya kan efisien, tapi kita malah nggak tangkap, nggak bisa bekerja. Sehingga di Hmm. regulasi yang sekarang ini pun akhirnya di pengadaan, kita dipermudah dengan e-purchasing, dengan harapan belanja lebih cepat, lebih serapan lebih bagus, tapi dampak hukumnya di balik itu juga lumayan mengerikan, Pak. Iya, ya, betul, Mungkin betul. Pak Triwayu Widodo juga tahu mungkin Pak. Betul, Monggo betul. berkomen. Iya tadi itu ya, jadi apa kita ini tadi kalau saya tadi agak sungkan untuk ini kan ya, karena temanya agak ini kan. Ya, Kan tadi kan kita sudah sempat diskusikan. Jadi sistem pengadaan barang dan jasa kita itu wajib memprioritaskan kehati-hatian dan tidak mempertaruhkan resiko integritas. Ini yang tidak sedang dijalankan selama 2 tahun terakhir, gitu. Dengan kebijakan yang model e-purchasing yang model saat ini. Eh, dan saya mau ngomongnya sama, mau depan LKPP atau depan Bapak Ibu, eh, saya ngomong hal yang sama, sama tegasnya gitu ya. Ini loh, filosofinya sebagai pemandu tuh itu nomor satu tuh ensuring integrity, bukan memperbanyak apa, bukan memperbanyak vendor masuk di dalam sistem kan gitu. Anda ini salah, saya bilang. Anda bilang Anda ini salah. Nentapkan objektif itu Anda salah gitu. Sistem itu yang nomor satu adalah ensuring integrity menurut Omar Dekel. Kok Anda malah memperbanyak banyak-banyakan harus berapa juta di ini produk tahun segini harus saya. berapa juta gitu. Gimana coba? Tapi ya gitu karena udah atasan apa, RI 1 yang bilang jadinya semuanya mengiyakan kan. Padahal belum tentu kalau RI 1 yang ngomong itu langsung benar gitu. Poin saya gitu. Ya, saya rasa cukup menarik ini, Pak. Siap, Eh, siap. Kalau masalah coy itu memang kadang-kadang ya memang sih kita nggak jauh dari kenyataan di lapangan. Kita selaku pelaku pengadaan baik itu Pokja, PP atau PPK pasti kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah konflik kepentingan. Tetapi Ya, tadi yang bisa saya garis bawahi dari materi Bapak adalah tetap mengedepankan tadi kata-kata netral tadi itu betul. untuk supaya kita tidak walaupun memang ya tidak semudah yang kita omongkan Pak, memang banyak Terus. juga sih faktor. Tapi integritas tetap diutamakan walaupun godaannya juga tinggi. Tapi ya memang lagi-lagi biasanya kalau berintegritas, apalagi kita taat dengan aturan, bahasanya kenceng, pasti kita akan kena cap biasanya kalau loyal. Mungkin eh, saya rasa cukup Pak Puji nggih, untuk sore hari ini. Sebelum acara ini ditutup, barangkali Pak Riko bisa ngasihkan closing statement. Siap. Baik Pak Rohman, terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Muji, Pak Tri, Bapak Ibu sahabat semua. Em, Apa yang tadi coba kami sampaikan itu saya mau ingatkan tadi ya, permisi gitu ya.
Saya mau ingatkan kenapa saya memberikan judul awal itu memang perspektif kritis, gitu ya. Jadi semua gambar atau slide yang ada dalam tulisan ini sejatinya ya merefleksikan apa yang jadi kegelisahan saya dan mungkin juga kegelisahan Bapak Ibu gitu. Seakan-akan konflik kepentingan itu seperti kita menerima sesuatu, seperti menerima apel itu. Padahal itu di belakangnya ada ular, gitu ya. Um, dan semua cerita-cerita ini saya coba susun dengan hati-hati berdasarkan riset atau berdasarkan penuturan auditor atau orang-orang yang terlibat di lapangan gitu ya. Kayak tadi tuh ya, cerita tentang apa bagaimana orang yang teguh sekali secara agama ya kan akhirnya juga menerima aliran uang ilegal tadi tuh dari cara apa tuh uang apa tuh uang khotib Jumat ya kan. Nah, itu saya bisa bayangkan situasi di lapangan itu bisa sangat kompleks, sangat dinamis dan sangat tricky gitu ya sebagaimana yang dirasakan oleh aneka narasumber saya tadi. Dan memang apa poinnya dari slide ini adalah mari mengajak sesuatu itu melihat bukan hanya dari teks regulasi saja, tapi juga konteks yang lebih luas gitu ya. Termasuk saya menggunakan pendekatan agama, pendekatan cerita-cerita tadi ini ya kan, termasuk ya apa, termasuk mengundang atau mengajak pada titik-titik tertentu boleh jadi kita memang perlu melakukan penolakan-penolakan gitu. Jadi penolakan itu tidak harus kasar, tapi bisa disampaikan dengan patut karena jangkar konsep kita itu kita pakai aja ya jangkar konsepnya Mahatma Gandhi, Satyagraha. Jadi tidak mau kooperatif untuk hal-hal yang ilegal. Silakan tugaskan saya Bapak Ibu untuk yang hal yang lain. Saya akan berdedikasi dan tetap sopan dan hormat kepada tugas dari Bapak Ibu. Tapi kalau yang permintaan yang ilegal ini, mohon maaf sekali, saya nggak bisa bantu. Gitu. Kenapa itu penting? Ya, karena ternyata bagian implementator di birokrat itu adalah pekerjaan yang paling berat, paling riski, dan paling tipis duitnya. At least itu temuan sementara saya. Nanti saya akan tunjukkan atau kalau misalkan udah jadi, saya udah publikasikan, nanti saya akan share kepada Bapak Ibu juga atau saya share di apa di sosial media saya. Bukti-buktinya apa aja gitu. Oh, ya. Gitu. Nah, pada titik itulah maka mungkin kita dan orang-orang yang baik tetap tidak nakal dan lurus itu tetap jadi orang tuh banyak. Ini hanya berapa saja di antaranya, ya. Nah, mudah-mudahan mungkin itu bisa jadi pertimbangan kita gitu ya. Eh, Mungkin juga ya, tapi Bapak Ibu dalam posisi yang full apa full yang paling tahu bagaimana caranya menerapkan atau tidak menerapkan apa yang tadi saya katakan. Gitu. Mengatakan Pak Rohman, Pak Muji yang dapat kami utarakan. Nuwun. Waalaikumsalam. Mungkin Mbak Muji Santosa juga bisa ngasihkan saran atau mungkin dapat Pak sebelum kita tutup Pak. Oke, terima kasih Pak Roman. Jadi kita bersyukur apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Riko tadi bahwa kita mendapat banyak cerita tentang integritas itu yang harus kita utamakan, kita pelihara dan sebagainya. Namun juga kita harus dapat apa berkomunikasi dengan banyak pihak dengan sebaik-baiknya. Jangan karena kita pegang integritas sehingga dengan pihak lain kita frontal bertentangan, tapi bagaimana bisa mengkomunikasikan integritas kita sehingga dunia pengadaan akan lebih baik lagi. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Dr. Riko, Pak Roman, Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Ya, terima kasih Pak Riko, Pak Muji atas sarannya, Pak Klasista tentunya. Mungkin Bapak Ibu peserta semuanya cukup webinar pada sore ini sangat cukup. Saya atas nama moderator menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam komunikasi atau dalam menyampaikan dalam memandu acara ini kurang eh, banyak kekurangannya dari kami. Sebelum acara ini tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alamin. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. terima Oke. kasih Pak
Mujantosa, terima kasih juga Pak Riko, Pak Wibowo. Untuk selanjutnya kami serahkan lagi kepada Pak Admin, Pak Muji. Monggo Pak Muji.